Selamat datang kembali. Di video ini kita sudah berada di pertemuan 16 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai tag audio dan video pada HTML. Dan jika ingin mengikuti latihan ini, ya silakan teman-teman siapkan dua buah file, satu file audio dan satu file video. Dan kedua file tersebut, ya buatkan satu folder, ya nama foldernya multimedia. Dan di sini saya sudah menyiapkan kedua hal tersebut. Ya, di dalam folder multimedia, ya di sini sudah terdapat dua file. Satu file audio yang formatnya MP3 dan satu file video yang formatnya MP4. Baik, sampai di sini saya anggap teman-teman sudah menyiapkan kedua file ini dan sudah disimpan ke dalam folder multimedia. Ya, jadi kedua file ini akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan audio dan video pada HTML. Nah, sekarang di Visual Studio Code-nya, di sini saya sudah siapkan file pertemuan 16.html. Dan file ini sudah juga saya jalankan di web browser. Dalam hal ini Google Chrome ya. Nah, seperti biasa di file pertemuan 16.html ya kita buat kerangka dasar dari HTML. Ya, HTML.25 lalu enter. Ya, untuk title-nya ini akan saya ganti audio dan video. Nah, untuk menginsert audio ya pada HTML itu kita gunakan tag namanya audio. Nah, di sini ada atribut src yang merupakan sumber audio yang akan kita gunakan. Dan yang dimaksud dengan sumber di sini, file audio tadi, yaitu kita simpan di dalam folder mana. Nah, tadi file audionya itu kita simpan di dalam folder multimedia. Ya, di sini. Nah, berarti nilai dari src ini itu folder multimedia, lalu slash. Nah, kemudian nama file audio yang akan kita insert. Ya, dalam hal ini bluemachol.mp3. Ini saya klik audio yang akan saya gunakan. Lalu ada satu atribut di sini. Ya, ini kita letakkan setelah tanda kutip. Nama atributnya adalah controls. Nah, sampai di sini jangan lupa di save. Kita jalankan di web browser, refresh. Nah, tinggal klik tombol play. Ya. Atribut selanjutnya setelah controls itu ada atribut namanya loop. Nah, fungsi dari atribut loop ini itu audionya akan diputar kembali ketika audionya sudah selesai dijalankan. Nah, jika di browsernya saya refresh, saya jalankan audionya, jadi akan diulang ya ketika audionya sudah selesai dijalankan, maka dia akan mengulang kembali secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk video kita gunakan tag video. Nah, ini sama nilai dari atribut src itu merupakan sumber video yang akan kita gunakan. Ya, dalam hal ini file videonya itu berada di dalam folder multimedia. Ya, folder multimedia lalu slash, kemudian nama file video yang akan kita gunakan. Bisa klik yang ini ya. Nah, sampai di sini kita tambahkan satu atribut ya sama dengan audio. Kita letakkan di luar tanda petik 2. Nama atributnya controls. Jangan lupa di save, kembali ke browser, kemudian refresh. Nah, jika audionya terlalu besar ukurannya ya, ini bisa kita ubah. Di HTML ada atribut untuk mengubah lebar sebuah elemen. Nama atributnya adalah width. Lalu sama dengan
Kemudian kita isi dengan angka misalnya 300, ya 300 pixel. Kembali ke browser, lalu refresh. Nah, ya jadi sama dengan tag audio ya. Di sini ada tombol play untuk menjalankan file videonya. Nah, jika tanpa menggunakan atribut controls, ya, ini saya hapus misalkan, lalu saya refresh di browser, nah audionya tidak bisa kita jalankan, ya, tanpa atribut yang namanya controls. Dan di sini kita juga bisa menambahkan atribut loop, ya sama dengan audio. Ya, jadi videonya akan diputar kembali ya setelah videonya sudah selesai, maka akan mengulang secara otomatis. Baik, begitu mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.